Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat bergabung di Masa TV MA1 Anokoya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional 2024. Guru hebat, Indonesia kuat. Dan kebetulan hari ini kita akan mengikuti acara yang sedang berlangsung di Auditorium MA1 Anokoya, yaitu Hari Guru Nasional 2024. Ya betul. Dan saya sebagai presenter Imam Ghazali dan juga kedatangan Bapak Komentator Bapak Holili, Sarjana Pendidikan Islam. Dan sebelumnya apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, ngomong-ngomong tentang Hari Guru Nasional 2024 yang diadakan MA1 Anokoya ini, bagaimana tentang perayaan Hari Guru ini Pak? Alhamdulillah, insya Allah Hari Guru Nasional pada kesempatan kali ini yang diadakan oleh MA1 Anokoya, insya Allah berbeda jauh dengan perayaan-perayaan sebelumnya. Karena untuk saat ini MA1 Anokoya mempunyai kegiatan yang bentuknya istilahnya ada diskusi atau ada semacam seminar kayak gitu tentang Hari Guru ini. Itu sebelumnya belum ada loh. Ini nilai plusnya dari peringatan Hari Guru di MA1 Anokoya saat ini untuk tahun ini. Ya baik, tentu di rentetan acaranya ada beberapa kegiatan ya Pak. Ya. Ada kori ya. Ya betul. Yang dibawa oleh saudara siapa itu Pak? Rafli Pangestu. Rafli Pangestu. Oke. Itu merupakan siswa kelas berapa Pak? Itu untuk saat ini Rafli Pangestu itu sedang duduk di kelas 3 MA1 Anokoya jurusan agama gitu. Ini memang anak ini bagus kayak gitu. Ini datangnya dari Surabaya, kota besar yang merupakan mestinya kota-kota besar kayak Surabaya itu tidak menurut saya ini sebatas istilahnya sebatas penilaian saya. Kota-kota besar kayak Surabaya itu jarang menghasilkan orang-orang yang berbakat di bidang ini. Iya. Dan ternyata Rafli Pangestu ini bagus kayak gitu. Ternyata dia mondok baru 2 tahun setengah kayak gitu. Tetapi bisa mengasah kemampuan skillnya kayak gitu di bidang qiraah kayak gitu. Ya, dan setelah kori kayaknya dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah MA1 Anokoya. Ya, betul. Yang langsung diberikan oleh Kiai Haji Farid Hasan itu. Mungkin sebatas profiling kepala sekolah ya. Kiai Haji Farid Hasan itu merupakan mantan kepala sekolah Madrasah Sanawiyah 1 Anokoya. Iya betul. Iya. Dan sekarang di tahun ketiga kalau nggak salah ya Pak. Ya. Di tahun ketiga beliau menjabat sebagai kepala MA1 Anokoya dan sudah banyak progres yang diberikan oleh beliau kepada MA1 Anokoya. Oke. Dan hari ini sudah berlangsung sambutan kepala sekolah. Ya betul. Yang diberikan langsung oleh kepala MA1 Anokoya. Kiai Haji Farid Hasan ya. Dan bagaimana tanggapan Bapak ataupun komen Bapak terhadap strategi ataupun langkah-langkah yang diambil oleh kepala sekolah Madrasah Aliyah? Untuk saat ini MA1 Anokoya mujulah kayak begitu. Beliau sangat proaktif terutama mendampingi guru-guru MA1 Anokoya. Pendampingan itu sangat penting kayak begitu karena sebelumnya MA1 Anokoya krisis figur terutama dari mohon maaf ini terutama dari pimpinan kayak begitu tidak bisa mendampingi. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kepala MA1 Anokoya itu ternyata bisa mendampingi guru-guru di MA1 Anokoya. Bahkan beliau itu bisa hadir tepat waktu atau bahkan melebihi dari kita sebagai guru. Selalu memberikan gitu, selalu intens memberikan contoh. Ketika kita sampai di ruang guru pas pukul 7, maka beliau mungkin pukul 7 kurang 10 dia sudah on time di sana kayak gitu. Ya, tentu dari strategi ataupun langkah yang diberikan kepala sekolah sudah cukup banyak tentu. Namun cuman kesadaran dari semua guru bagaimana untuk mencari ataupun memberikan contoh juga. Ya betul. Masalah guru ini kan bervariasi kayak begitu, sehingga
mungkin perlu kemudian ada kita sebagai guru nyadar lah kayak gitu. Ketika kepala sekolahnya sudah kayak gini kan, masa kita sebagai guru tidak nyadar kan kayak Iya, gitu. Ini terlalu kayak gitu, ini terlalu. Sehingga mungkin ya ke depannya ya saya harap untuk saya sendiri kayak begitu dan guru-guru yang lain, mungkin kita harus memperhatikan langkah-langkah yang diambil oleh kepala. Itu menurut saya kebijakan yang sangat bagus untuk perbaikan MA ke depan. Karena bagaimanapun awal daripada kesuksesan itu kan dari guru, kan terutama dari atas dulu kayak gitu, dari atas, dari kepala, lalu kemudian turunnya ke guru mesti. Siswa aktif atau tidaknya kan mestinya guru yang aktif terlebih dahulu. Bagaimana guru itu bisa dicontoh, ditiru dan digugu, padahal gurunya tidak bagus kan kayak gitu. Iya, baik. Bagaimana tentang kesejahteraan ataupun kenyamanan yang diberikan kepala sekolah terhadap guru? Alhamdulillah untuk saat ini ya berbeda. Mungkin karena ini mungkin kebijakan yang ada dibuat oleh MA 1 Anokoya mungkin mengarah kepada kebijakan yang diambil oleh dia di pusat kayak gitu, di Anokoya secara umum kayak gitu. Ya, sehingga baik, Bapak. mungkin kesejahteraannya ya bagus lah, sangat bagus kayak begitu. Hal-hal yang terutama program-program yang menyentuh terhadap untuk saat ini mungkin ya, untuk saat ini kepala itu masih membenahi MA 1 Anokoya dari segi fasilitasnya, kayak begitu, sehingga fasilitas yang kurang lengkap kayak misalnya ya perbaikan bangunan mungkin ya, terutama karena MA 1 Anokoya itu merupakan lembaga sekolah yang paling paling dulu dibangun di Anokoya kayak gitu, dari semua lembaga satuan pendidikan. Maka MA 1 Anokoya maksudnya yang setara MA kayak gitu, yang setara SLTA, maka mungkin beliau itu sangat tepat untuk kemudian merenovasi atau berinovasi tentang bangunan ini, arsitek ini. Oke. Terus kemudian di samping itu terutama adanya pembenahan program yang kayak misalnya labs, terus kemudian dan hal-hal yang sebelumnya tidak ada, alhamdulillah Hari ini ada. untuk saat ini ada kayak gitu. Ya, baik. Dan di acara Hari Guru itu kepala sekolah memberikan kebijakan juga, dan juga memberikan penganugerahan kepada guru teraktif dan juga guru terfavorit. Itu. Jadi bagaimana tanggapan Bapak terhadap kepala sekolah yang mengambil kebijakan seperti itu? Untuk saat ini kayaknya itu berbeda dengan gua sebelumnya kayak gitu. Ya, bagaimana Bapak? Karena kemarin itu hanya yang teraktif saja, semua favorit kayak gitu ya. Iya. Ada yang teraktif terus semua guru favorit, penganugerahan bagi guru favorit. Iya. Itu sudah bagus kayak begitu. Dan untuk saat ini ada langkah baru kayaknya. Dan guru untuk saat ini kayaknya ada pemilahan dari guru yang favorit di bidang agama, kemudian favorit di bidang umum. Itu bagus menurut saya kayak gitu. Ya. Tetapi ini yang perlu kemudian oleh pimpinan ini disadari bahwa pemilihan itu mestinya berlangsung secara terbuka kepada siswa kayak gitu. Entah ini bagaimana kemudian settingnya saya tidak tahu juga kayak gitu. Cuma perlu kemudian guru itu kan nyadar kayak ketika mereka dinilai oleh siswa, lalu kemudian guru mempersiapkan diri selama 1 tahun kan kayak begitu mestinya, agar bagaimana kemudian dia juga menjadi favorit. Saya juga iri, tahun kemarin itu saya hanya menjadi teraktif tapi tidak menjadi favorit. Cuma kita itu tidak tahu kriteria daripada apa itu menjadi Dari favorit, itu habis pemilihannya ini yang perlu kemudian perlu dirapikan untuk kedepannya mungkin kayak gitu. Tentu banyak peningkatan dari guru terfavorit dan juga guru teraktif. Ya, betul. Iya, dan juga ada penganugerahan terhadap siswa. Itu itu tahun kemarin itu tidak ada kayaknya. Untuk tahun ini ternyata inovasinya ada penganugerahan kepada siswa yang terutama berprestasi di tingkat regional, bahkan nasional, internasional bahkan kayak gitu. Ada yang internasional kayak gitu. Itu merupakan inovasi baru kayak gitu.
di Hari Guru saat ini. Sekalipun yang merayakan emang seharusnya guru kan kayak begitu. Tetapi kita sebagai guru memberikan apresiasi kepada murid agar bagaimana kemudian mereka itu tahu bahwa guru itu juga perhatiannya kepada murid kayak gitu. Ya baik. Ya baik Bapak. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan penganugerahan guru traktif dan favorit 2024 di Auditorium MA1 Anokoya. Inilah penganugerahan guru traktif favorit MA1 Anokoya 2024. Kategori nominasi guru traktif kelas 10 Bapak Nasiri SAG. Kelas 11 Bapak Subaidi SAG. Kelas 12 Bapak Khairul Umam MPD. Kategori nominasi guru favorit kelas 10 Bapak Rahmat Syarifullah SPD. Bapak Amiruddin SHI. Kelas 11 Bapak Syahirul Alim SPDI. Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Karim Gofur. Kelas 12 Bapak Hendrianto SPD. Bapak Abdul Aziz SHI. Vote guru traktif favoritmu sekarang. Saksikan penganugerahan guru traktif favorit MA1 Anokoya 2024 live di Masa TV. Ispan sebelumnya Pak, anak satu lumayan Dasar. meraih juara dua Bapak Olimpiade Bahasa tingkat lingkungan nasional yang semua adik abang Indonesia Bapak ini minta itu saudara Bapak Awal Ilyas siswa kelas 12 puasa meraih juara satu lomba Olimpiade Bahasa tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Puntris Bapak Jawa Tengah. Banyak memang besar terrealisasi yang untuk menaiki kebaikan. Balik sebelum Silakan. Insya Allah pada ketiga. Audio Jungle. Audio Jungle. Berkenal memberikan kemancangan kepada Islam berprestasi yang mulia Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Hanifah Hasan selaku Dewan Masuk Pesantren Anokoya. Kepada beliau mendapat kami haturkan.
demikianlah rekan-rekan yang sabar inspirasi kepada beliau juga kami aturkan banyak terima kasih. Selanjutnya kami bacakan kepada Bapak Sri. Kami sampaikan banyak terima kasih menaiki acara yang selanjutnya, yaitu Adlasi Hari Guru Nasional tahun 2024 kepada yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Hadid Hasan waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pimpinan Madrasah Aliyah 1 yang kami muliakan, para dewan yang juga kami muliakan, para siswa yang berbahagia. Alhamdulillah, saya di pagi atau hampir siang hari ini mendapatkan kesempatan untuk berrefleksi, untuk merenung, termasuk juga sama dengan muhasabah, untuk koreksi diri saya sendiri juga dalam rangka yang dikemas ini oleh peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024. Kita sebagai Muslim harus selalu merenung, melihat ke dalam diri kita, harus selalu introspeksi, jangan selalu ekstrospeksi. Al-Qais man dala nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sempurna akalnya itu adalah orang yang hitung-hitung dirinya, ada yang bagaimana juga mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itulah termasuk orang baik, al-aqyais, orang yang sempurna akalnya. Dari itu tidak hanya untuk para hadirin, tapi juga untuk diri kita sendiri atas banyak kekurangannya, yang dimana kita itu kadang-kadang sibuk melihat keluar, lupa untuk melihat kekurangan hidup sendiri. Jarang kita itu melakukan wabashirna bi'ayyubi'awisinan, menyohon ke Allah untuk kita itu bisa tajam melihat kekurangan diri kita sendiri. Para hadirin yang saya hormati, mungkin saya tidak banyak untuk berpanjang-panjang karena saya bukan orang panggung. Sekedar marilah kita refleksi walaupun hanya sejenak dalam rangka kita ini sebagai hamba-Nya Allah, sebagai orang yang selalu harus meniru Nabi kita. Nabi kita bersabda seperti ada dalamnya, innama bu'asku mu'adbiman, sesungguhnya saya ini diutus sebagai seorang guru. Jadi pangkat guru ini juga termasuk pangkat kenabian dalam masyarakat itu di bawahnya. Kita sebagai hamba Allah, kita selalu ingat bahwa diri kita ini adalah hamba-Nya Allah, budaknya Allah yang selalu melakukan selain mereka ibadah kepada untuk mengabdi kepada Allah. Dalam bidang yang Allah perintahkan, dalam bidang yang Allah larang kepada kita, harus taat, harus takwa, harus tawajjah. Itu simbol-simbol kita
sehari-hari kewajibannya adalah sebagai budaya Allah. Kita kufar itu penyanyi namun bisa background nak Islam dan dalam sikap apapun kita harus ingat bahwa kita ini adalah hamba-Nya Allah. Sebab sedang kita hafal wa ma asbaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tiadalah menciptakan jin dan manusia melainkan mereka dalam berbakti dan berbakti kerojan kepada saya, kepadaku. Bukankah Allah itu zat yang butuh untuk disembah, tetapi karena memang sudah seharusnya yang diciptakan itu harus ngabekti kepada yang menciptakan. Allah adamu ya dalam hadis kunci itu kalau tak dulu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqalbi kanu ala atqalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki. Wahai hamba-Ku, andaikan seandainya semua orang-orang dahulu dan juga orang-orang kemudian, semua jin dan manusia itu adalah bersatu dan ketakwaannya kepada satu orang, sang takwan itu tidak menambah sedikit pun kepada kerajaan itu, kepada kekuasaan. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjadi qalbi rajulin wahid ma naqsa dzalika fi qarmihi. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang dahulu dari kalian dan orang-orang kemudian, semua jin dan manusia itu adalah paling semuanya paling terkena, paling berdosa, paling tak terrojan hidup pada satu orang kumpul. Sedikit pun mereka itu tidak mengurangi kerajaanku. Jadi bukan karena Allah itu butuh untuk disembah. Sekarang bagaimana kita itu bentuk persembahan, bentuk kebaktian kita, bentuk ketakwaan kita, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti yang tadi itu, yaitu apa yang diperintah, apa yang dilarang, apa yang diperintah, apa yang dilarang. Kita harus beriman, kita harus tunduk kepada hukum-hukum. Oke, baik Bapak Holili, kami minta closing statement untuk Hari Guru Nasional 2024. Ya, terima kasih kepada presenter Pak Imam Mauzali. Baiklah, selamat Hari Guru untuk seluruh guru secara umum dan secara khusus MA 1 Anokoya. Bagaimanapun kita sebagai guru harus memberikan contoh yang terbaik, terutama kepada siswa kita dan kepada masyarakat umum. Bagaimana kemudian kita sebagai guru bisa memberikan contoh yang terbaik dan menjadi suri teladan bagi mereka, tidak hanya di dalam kelas, tapi bagaimana kemudian kita memberikan contoh yang terbaik terutama di lingkungan masyarakat sekitar kita, kayak begitu. Mungkin harapan saya ke depan, terutama kepada guru MA 1 Anokoya, bagaimana kemudian kita semangat, aktif, dan punya inovasi baru untuk bagaimana kemudian siswa kita bisa paling tidak memandang kita sebagai guru, kayak begitu, sehingga mungkin ya hasilnya kita mungkin dianugerahi favorit, sekalipun itu bukan menjadi tujuan kita sebenarnya. Kita itu menjadi guru sudah favorit sebenarnya, kayak begitu, sudah menjadi manusia yang favorit, terutama di mata Tuhan mungkin, kayak begitu. Tetapi bagaimana kemudian ke depan kita bersaing, bagaimana mencari istilahnya inovasi, bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas itu tidak monoton itu saja. Itu mungkin yang pertama. Terus mungkin yang kedua yang terpenting adalah bagaimana kemudian selanjutnya bagi terutama pemangku kebijakan, karena kita ada di sini karena mungkin sebagian kita ini sekalipun kita kan
guru pesantren kan kayak begitu. Mungkin Ya baik Bapak. tidak boleh melandaskan hal-hal atau tindakan-tindakan kita apalagi kita sebagai guru kayak begitu pada hal-hal yang sifatnya materi, tetapi bagaimana kemudian ini terutama bagi pemangku kebijakan bagaimana bisa memperhatikan kita sebagai guru kayak begitu, baik MA 1 Anokoya atau mungkin yang di atasnya lagi atau bahkan pemerintah secara umum kayak gitu. Karena bagaimanapun guru bisa mempunyai inovasi, guru bisa aktif, tentunya karena ada hal-hal yang menunjang di belakangnya kan kayak gitu. Ya baik. Itu mungkin dari saya. Ya baik, terima kasih atas Saya. statementnya dan juga harapan terhadap MA 1 Anokoya. Sama. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Holili yang telah sudi hadir dan juga meluangkan waktunya datang ke acara Prime Talk untuk ini. Karena saya telah Iya. kayak Ya baik. Dan untuk lain waktu kita bisa nimbrung lagi ya Pak. ya itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami berikan kepada pecinta Masa TV. Dan tentunya jangan lupa acara ini adalah Prime Talk Masa TV MA 1 Anokoya. Dan juga jangan lupa tetap di support ke depannya untuk kemajuan MA 1 Anokoya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.